Jualan seblak, ya Om. Seblak, Rumbah mama, sama sosis. sosis bakar. Sosis bakar sama sosis goreng. Meja di mana, Yud? Posisi meja nanti di sini Om. Oh, di sini. Iya, di sini. Tapi nggak terlalu dempet ya. Kalau untuk jualan, Yud, ini Iya. sini rame ya? Rame Om, anak-anak kecil. Apalagi kalau malam ya Om ya. Sampai jam 10, jam 11 di situ masih rame Om, anak-anak Rame kecil. anak-anak di situ. Anak kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detikasa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan tempat ini. Ya, ini adalah di belakang rumah Yudi, tepatnya di dapur. Nah, di tempat ini Yudi bersama Jessica, istrinya, akan berjualan. Nah, kenapa di belakang rumah? Karena di belakang rumah ini banyak keramaian. Mulai dari sore hari sampai malam ini ramai terus. Apalagi sore-sore biasanya di depan sana itu ada lapangan voli. Jadi memang kalau jualan di belakang ini akan ramai. Nah, kita akan support jualan Yudi di sini. Nah, seperti apa nanti rencana-rencana Yudi dan berjualan apa aja? Nanti kita ngobrol bersama Yudi. Tapi teman-teman sangat disayangkan begitu kita sampai di sini Yudinya tidak ada. Kata istrinya, Yudi sedang keluar. Ini kita sudah menunggu selama 5 menit. Kita tunggu Yudi, mudah-mudahan ini cepat pulang. Nah, ikuti terus obrolan saya bersama Yudi. Tadi ini kita sempat nungguin Yudi tadi. Kita sempat menunggu sekitar 10 menit. Padahal tadi kita sudah janjian sama Yudi. Tapi begitu sampai di rumah, kata istrinya, Yudi lagi keluar. Nah, kita tanya aja orangnya kenapa nih keluar. Ya, Yud, tadi Ya, Yudi kemana? Tadi nyari tambahan buat beli susu Om. Tambahannya kan buatnya kemarin katanya alergi susu ya Om. Gak boleh susu Persian Black pas Al sakit itu. Oh iya, nah Yudi sakit kemarin ya, si Iya. Al ya, Iya. nah, mencret, diare. Muntaber ya Om. Terus apa katanya? Kata dokter katanya nggak boleh susu Persian Black, harus minimal SGM katanya. LLM Om. Apa? LLM, iya, Oh, SGM, pokoknya, LLM. iya, pokoknya itulah ya SGM ya. Iya. Oh gitu. Terus? Jadi nggak ada uang ya Om. Terus tadi udah janjian gitu sama Om kan. Terus anak Yudi kan nggak tega gitu. Mungkin Om sore lah kata Yudi, pikir Yudi. Mungkin kesininya sore. Jadi udah bisalah pulang sore mah kata Yudi. Yudi dapet lah mungkin 30 mah buat tambahan beli susu kata Yudi. Mungkin Om kesininya sore. Jadi Yudi mikir nyari dulu lah buat susu Al, kasihan gitu. Habis bener-bener ini. Terus baru dapat 25 tadi Om. Om ngabarin kan? Di sini katanya. Oh, terus lagi langsung pulang. oh jadi tadi lagi nyari duit. Dan nyari uang buat susu Al. Nyari uang buat beli susu. Iya. Terus berapa hari dirawat Alnya? 2 hari setengah Om. 2 hari. 2 hari. Gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah Om, agak mendingan. Udah Tapi mendingan. nggak mau makan Om. Nggak mau makan ya, mungkin Muntah masih terus, ini, iya. masih mual. Iya. Terus kemarin tuh dia habis apa? Kenapa diare dia? Alergi makanan buriam Om. Makannya kan buriam, rentengan itu. Oh, bubur. Bubur ayam rentengan. Sama susunya, susu Persian Black nggak boleh katanya. Oh, sebenarnya kalau menurut Om ya, bukan Iya. itu. Penyebabnya bukan itu. Iya. Bukan karena buriam, bukan karena susu Persian Black gitu. Karena sebelumnya kan juga pakai itu. Enggak Om, sebelum di kecelakaan mah pakai soda. Iya, cuman kan sebelum dia diare, hari-hari sebelumnya kan sudah pakai itu kan? Iya, pakai itu. Iya kan sudah minum itu kan? 1 bulan. Sudah minum Frisian Black kan? Kan nggak diare kan?
Enggak. Iya kan, nggak diare kan. Terus sudah makan buriam juga kan, nggak diare juga kan. Nah, yang sebenarnya anak-anak diare itu biasanya tuh dari apa yang masuk ke mulut. Biasanya lebih cenderung ke makanan yang tercemar. Iya. Yang tercemar misalnya dari susu yang basi misalnya. Susu udah lama nih masih tetap diminum. Dot kotor juga ngaruh ya Om ya. Nah, iya. Nah, itu tuh bisa diare. Kemudian karena di susu itu tuh cepat sekali berkembang mikroorganismenya, ya kumannya tuh cepat. Nah, kemudian dari penyajian yang tidak higienis gitu, yang kotor misalnya, atau sudah dotnya itu jatuh. Iya. Nah, kemudian masuk ke mulut, nah itu bisa kena. Kemudian namanya tangan anak-anak yang biasanya kotor, habis pegang macam-macam. Kemudian dia makan, nah masuk ke mulut. Nah biasanya sudah dari situ, gitu, ya. Karena susu itu tidak, karena sebelum-sebelumnya memang sudah pakai itu nggak diare kan. Nah jadi kalau Yudi dianjurkan minum susu apa namanya suruhnya tadi? LLM. Nah itu harganya gimana, mahal? 70.000 kan. 70.000. Kalau Frisian Black? Frisian Black 15.000. 15.000 per satu kemasan. Iya, berapa gram? Kalau gram nggak tahu dia. Nggak tahu. Karena itu susu aslinya. Ya, karena kan gini, kalau Yudi beli susu SGM dengan 70.000, ya, nah itu tahan berapa? Tahan 3 hari Om. Itu 3 hari doang 70.000. Sebenarnya anak Yudi itu tanpa susu SGM dia juga udah nggak apa-apa, karena udah 2 tahun kan? Udah 2 tahun. Tapi di nggak tega gitu Om, soalnya bukan masalah tega nggak tega, ya kita memang harus begitu, Yud. Iya Om. Nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Anak itu nggak, karena dari susu pun itu juga belum tentu nilai gizi yang tercukupi, kecuali ASI ya nggak apa-apa. Iya. Kalau susu-susu yang kayak gitu buatan itu belum tentu juga terpenuhi gizinya gitu loh. Nggak ngejamin. Nah, lebih baik anak Yudi itu biar irit, tidak minum susu lagi. Penuhi aja makanan gizi yang baik dari rumah. Makan telur, makan ayam, penuhin aja. Itu justru lebih bagus daripada dikasih minuman-minuman seperti itu. Tapi jujur ya Om ya, kan semisal makanan sehari-hari juga paling ada nasi doang Om, jarang ada lauk gitu ya. Ini jujur ini mah, jarang ada lauk, paling semisal mama ada uang apa yang dibeli, ada uang paling tempe gitu Om, makannya gitu. Sedangkan anak ini gitu kan jarang mau makan nasi gitu, terus dipaksa juga nggak mau Om karena jarang ada lauk gitu. Oh iya, kalau nggak ada lauk ya percuma juga, sama aja, dia hanya dapat karbohidrat aja. Kalau nggak dapat, dia dapat pun dari tempe ya protein nabati dari tumbuhan gitu. Harusnya kan gizi berimbang, jadi protein hewani dan nabati dari hewan dan tumbuhan gitu. Tempe itu kan protein juga tapi dari nabati gitu. Nah, maksud Om itu anak Yudi itu diberikan ya makanan khusus lah, mestinya taruhlah Yudi makannya pakai tempe, tapi anaknya dikasih telur, ya kayak begitu, dimasakin telur, ya kayak gitu, khusus dia aja. Tapi Om, Yudi udah masakin telur ya, anaknya milih-milih makanan Om. Anak Yudi itu milih-milih makanan. Iya, anak itu biasa pilih-pilih makanan, tapi kita harus mengajarkan dia makanan yang kita makan. Jangan mengikuti kemauan anak. Kalau kita mengikuti semua kemauan anak, kita akan serepot sendiri. Ya, kadang-kadang dia minta ini, minta itu, sementara kita nggak mampu, nggak bisa. Kalau tega nggak tega, siapa sih yang tega sama anak? Tapi kita sesuaikan kemampuan, ya. Jangan maksain. Kita nggak mampu beli susu yang mahal, jangan dipaksakan beli susu yang mahal. Mending buat makan dia. Ya, mending buat beli makan, penuhi gizinya yang cukup. Kasih telur, kasih ayam, kasih ikan, itu sudah bagus. Jangan memaksakan diri untuk susu, karena dari susu pun itu juga belum tentu terjamin juga kelengkapan gizinya. Ya. Jadi perbaikilah cara makannya. Kalau tega nggak tega, ya siapa sih yang tega sama anak? Tapi ini kan demi kebaikan, Yud. Demi kebaikan. Ya. Kalau Yudi
harus memaksakan diri beli susu yang mahal-mahal, sementara kebutuhan gizinya juga nggak tercukupi. Dia nggak makan telur, nggak makan ikan, ya percuma juga. Nggak, tetap aja tidak cukup. Gitu. Nanti perbaiki deh cara makan anaknya, apa yang masuk ke mulut anaknya. Gitu. Kemarin itu kan Om kan kesini sudah bawa peralatan, ya, peralatan untuk jualan, ya. Itu ada 6 item. Ya, 6 macam, ya, panci-panci segala macam, ada blender. Nah, itu Yudi itu diperuntukkan untuk apa itu, Yud? Karena itu kita belanjanya sesuai dengan pesanan Yudi, gitu. Nah, itu Yudi nanti buat jualan apa? Kalau buat Mika itu Om, untuk buat sayuran-sayuran seblak, buat sayur-sayurannya, pelengkap gitu. Apanya apa? Panci? Enggak, Mika itu ya. Mika yang Mika mana? yang atum, Mika yang kotak-kotak itu. Oh, yang kotak-kotak. Buat sayur-sayuran, misal kerupuk, misal apa, bayam gitu. Buat pelengkap seblak gitu loh. Ya, berarti intinya itu untuk jualan apa aja? Jualan seblak, ya, Seblak, rumbah mama, sama sosis bakar, sosis bakar sama sosis goreng. sosis goreng. Nah, itu tuh kan ada blender tuh untuk apa? Untuk jual jus-jusan juga, pop es gitu. Oh, PPS. Oh, yaudah. Ya, jadi kemarin tuh saya pesan online itu cukup lengkap. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita suruh Yudi mencari apa yang dibutuhkan, kemudian kirimkan ke saya, kemudian saya pesan gitu. Alhamdulillah sudah ada pesan dan sudah kita antarkan juga ke Yudi. Tapi itu sudah cukup ya Bu Yudi ya? Kalau apalagi kekurangannya? Cukup sih. Itu kan kebutuhan intinya. Yang lain-lainnya kan mungkin yang hal-hal yang kecil itu kan bisa nanti Yudi penuhin di sini. Bisa, kayak capitan segala macam itu kan. Ya udah beli di sini aja, nggak perlu online juga gitu kan. Banyak. Kemudian nanti apa yang kurang? Yang kurang itu Om apa? Meja. Oh, meja. Kemarin Yudi mengirim link untuk meja Lipat. Meja lipat ya. Kalau meja itu kan meja rakitan, itu meja lipat itu goyang Yud, nggak akan bertahan. Ya, kalau meja-meja yang kayak itu tuh nggak akan tahan, apalagi di rumah digoyang anaknya Yudi itu udah roboh gitu. Iya, adik-adik kamu udah roboh gitu. Jadi mejanya harus meja yang kokoh, permanen. Meja yang permanen. Nggak usah meja yang mewah-mewah juga. Meja yang biasa aja. Nanti kita lapis. Jadi maksudnya gini ya, Yud, meja kan mahal ya. Kalau kita beli meja yang bagus itu kan mahal. Yudi bikin aja meja, pesan meja yang biasa aja. Biasa aja, nanti kita lapis. Gitu. Iya, kemarin ada saudara di Om yang di Tolandu ya. Deket dari sini, mungkin kalau jalan kaki mah 20 menit lah kalau jalan kaki. Itu Mamang Yudi bisa katanya kalau ada kayunya sama pakunya, udah sama misal papan-papan triplek kan nggak apa-apa. Tak buat kokoh katanya, tak buat misal bener-bener kuat Om. Ini pakai papan apa pakai triplek? Mau pakai papan bisa Om, pakai triplek bisa, tapi kan nanti dilapis meski buat kuat. Yang penting misal kayunya kuat, katanya bener-bener kuat, misal minimal buat itu apa, nopang kompor lah. Nopang kompor sama buatnya alat-alat makan. Bisa katanya harus ada uang 250 katanya. Berapa? 250. Kalau pesan di sini nggak bisa. Di tempat-tempat orang bikin meja ada nggak di sini? Lebih mahal. Kayak meja-meja sekolah-sekolah kayak gitu tuh, langsung pesan di situ. Berapa? Berapa? Minta misal di situ juga ada. Berapa dia pesan minta? 350. 350 ukuran? Ukuran mungkin dari sini ke situ. Ini nggak apa-apa, daripada kamu daripada Yudi harus beli ke material, beli papan, suruh orang bikin, belum lagi kita ngongkosin dia, beliin rokoknya. Mungkin itu Om kan sama saudara ya, segitu itu mungkin sama ongkosnya Om. Ya gimana baiknya aja lah, nanti Om kasih uang, ya silakan diatur gitu loh. Ya. Tapi ya, kalau semisal Yudi gak mau ribet ya Om ya, namanya juga ibaratnya pengen simpel, langsung jualan lah gitu kan. Langsung merintis ibaratnya, langsung bismillah lah, langsung dijaga di situ. Dia pengen simpel gitu. Semisal di materi-materi kan ada yang langsung jadi Om. Ada yang langsung jadi. Misal harga 200 apa 300. Nggak apa-apa. Tadi langsung beli. Boleh.
Yang penting jangan yang terlalu mahal, karena kalau terlalu mahal nanti kamu kehabisan modal di peralatan. Karena itu harus dipertimbangkan. Ya, harus dipertimbangkan. Nanti jangan sampai uang ini habis untuk peralatan. Akhirnya nanti nggak jalan untuk beli yang akan dijual. Sarana, sarana udah ada, tapi apa yang mau dijual? Habis nanti. Sama alat-alat. Iya, habis sama alat-alat. Jadi nanti Yudi pertimbangkan, boleh beli meja di tempat yang bikin meja itu. Boleh? Boleh, Om. Boleh, nggak apa-apa. Nanti Yudi sesuaikan, nanti ukur-ukur berapa meter itu mejanya. Karena kan meja itu harga itu kan tergantung dari meterannya. Meterannya, Om. Besar berapa, lebar berapa. Semakin besar ya semakin mahal. Dari kayunya juga. Dari kayunya juga. Nanti Yudi juga pesan kayu, nggak usah kayu-kayu yang kayu-kayu kuat. Ya, yang penting mah bisa nopang buat ibaratnya bahan-bahan yang contohnya LPG sama kompor lah. Ya, cukup itu aja, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang mahal-mahal. Yang simpel aja. Gitu. Simpel-simpel aja, yang penting bisa buat jualan. Nah nanti kan kalau seandainya itu perlu dilapis ya kita lapis. Kalau enggak ya udah gitu aja. Karena ini kan jualan kan di rumah. Kecuali jualan mobile, artinya mobile itu berpindah-pindah, baru kita perlu kursi lipat, meja lipat yang seperti yang di online itu. Tenda lipat. Tenda lipat, nah itu tuh nggak penting. Ya. Berarti untuk jualan-jualan bakarnya sudah kebayang itu mau jualan apa di selain sosis? Itu Om, kalau misalnya Yudi ibaratnya sosis, sebelah juga kan jual ya Om ya. Tapi ibaratnya kan nggak apa-apa lah kita. Nggak apa-apa, rezeki itu mah udah nggak akan tertukar, meskipun di samping kita kiri kanan mau jualan-jualan apa, kalau yang namanya rezeki. Tapi kita harus dibedain gitu. Misalnya ada yang itu jual sosis goreng misalnya Om ya, kita jual sosis bakar. Boleh, nggak apa-apa. Terus ini jual bubur sop gitu, kita jual rumbah sama mamakan. Jadi nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu nyaingin, jadi kan takutnya gitu namanya juga tetangga ya, jadi nggak mau nama mama jelek juga gitu. Ini juga jual basreng katanya, tapi kita jadi menyesuaikan, jadi basrengnya bisa Yudi itu sendiri gitu, bukan katanya nggak sama lah, yang penting nggak sama gitu. Pikir Yudi, tapi kan Yudi juga jaga perasaan tetangga juga ya Om ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah Yudi, ini kan Yudi sudah akan memulai jualannya, jualan usaha. Semua ini berkat bantuan teman-teman Detik Asa. Makasih. Waktu Om mewawancara Yudi pada saat sakit kan, nah itu jadi banyak yang prihatin lah melihat kehidupan Yudi. Ya lagi sakit, nggak bisa mencari nafkah buat anak istri gitu kan. Nah timbullah ide dari teman-teman Detik Asa, ide gimana kalau Yudi jualan aja, ya. Dan alhamdulillahnya Yudi juga menyambut baik, dan memang itu cita-citanya, memang jualan. Karena sebelum itu kita pernah ngobrol dengan Jessica, memang mereka ini ingin jualan. Nah, kebetulan ada dana dari penonton Detik Asa yang menginginkan Yudi ini jualan. Nah, sekarang kita akan bacakan list donasi untuk modal jualan Yudi. Ini yang pertama, Ibu Eti Mulyati. Ini 400.000 nih yang pertama tuh sudah diserahkan sudah diserahkan ke Yudi. Ini sudah dipakai buat kebutuhan Yudi pada saat itu ya, pada saat sakit. Ini sudah diserahkan. Kemudian yang kedua, Ibu Nini Rebangi 1.500.000, Ibu Ayen 250.000, Ibu Zuhesti 100.000, Ibu Harti Asih 200.000. Nah, total donasi yang belum diserahkan ke Yudi 2.050.000. Nah, uang yang 2.050.000 sudah mulai kita belanjakan untuk kebutuhan sarana-sarana untuk jualan Yudi. Karena kemarin kita minta ke Yudi tolong di list kebutuhannya apa, kemudian kita pesan. Nah, uang yang 2.050.000 ini sudah kita belanjakan, total belanja kebutuhan Yudi Rp728.000. Kemudian sisa uang 2.050.000 dikurang 728, sisa uang Yudi 1.000.000
Rp322.000. Nah, ini uang untuk modal Yudi. Iya. Ya, 300 ini kan nanti kan mau beli-beli yang lain lagi, meja seperti meja ya. Iya. Meja, sarana-sarana yang lain, cabitan segala macam. Iya. Ya, itu nanti akan Yudi beli dari sini. Beli dari sini. Oke. Untuk uang Yudi iya. sekarang diserahkan untuk belanja. Iya. Misalnya untuk belanja kebutuhan bahan-bahan jualannya. Iya. Om kasih 570.000. Iya. Ya, 570.000. Ya. Karena kenapa? Kenapa harus Om pegang dulu? Karena kalau Om kasihin semua sekarang, takutnya ini kan masih merintis, masih Ya. belajar. Ya. Takutnya ini habis. Ya. Ya, jadi nggak bisa belanja lagi. Ya. Nah, jadi putarkan dulu uang yang 500.000 ini. Oh ya, nanti Om kesini lagi. Ya. Ya. Oke, nanti kita sama-sama opening. Ya. 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 Nanti Yudi persiapkan dulu semuanya. Iya. Nanti kita opening. Iya. Ya. Nah, ini Yudi modal pertama Yudi. Iya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Betul-betul ditempelkan untuk barang-barang yang akan dijual, makanan frozen-frozennya dibeliin ini. Ini 570.000. Iya. Ya. Nah, insya Allah ketika Yudi sudah siap nanti, Iya. udah siap mau jualan, mejanya sudah ada, nanti Om kesini lagi. Iya. Ya, kita akan opening nanti jualan Yudi. Iya. Ya, Iya. ini uangnya. Oke. Kasih Om. Oke, ya sama-sama teman-teman. Jadi uang Yudi masih saya pegang sebagian, dan uang ini akan diserahkan di hari kedua pada saat opening nanti, opening jualan. Jadi sekarang biarkan Yudi beli barang-barang dulu, karena kalau kita serahkan sekarang semua, yang dikhawatirkan yang sekarang ini tidak terkontrol karena masih merintis awal-awal, jadi takut habis uangnya. Jadi saya pegang dulu, nanti akan diserahkan pada saat opening nanti. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Detik Asa yang sudah membantu Yudi, memberikan modal usaha untuk Yudi. Semoga menjadi amal jariah bagi teman-teman semuanya, dan menjadi berkah Amin. buat Yudi dan keluarga. Amin. Bisa menghidupi anak istrinya. Amin. Amin. Buat beli susu anak, buat makannya. Amin. Karena memang sekarang Yudi dalam kesulitan. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semuanya. Amin. Makasih Bapak Ibu yang udah bantu Yudi dalam keadaan Yudi susah. Makasih banyak, Yudi udah dibantu. Semoga rezekinya lancar, sehat terus. Doa terbaik dari Yudi sama Detik Asa. Salam sehat semua. Makasih banyak semuanya. Jadi doain yang terbaik buat semuanya yang udah bantu Yudi. Makasih. Terima kasih banyak. Sekarang kita ke belakang. Ya, kemarin kan sudah ditemanin sama Ibu melihat lokasi di belakang. Ya, cuman Ibu mungkin belum mengerti tentang letak posisi meja di mana, tempat jualannya di mana. Mungkin Yudi yang akan lebih tahu. Nah, sekarang kita langsung survei di belakang ya. Oke. Meja di mana, Yud? Posisi meja nanti di sini, Om. Oh, di sini. Iya, di sini. Tapi nggak terlalu dempet ya. Nggak terlalu dempet soalnya nanti kan otomatis kompornya di bawah sini nanti, Om. Iya. Kalau untuk kompor di mana? Kompor kan di meja kan, di atas meja kan? Iya, tapi tabungnya di bawah. Tabung di bawah, pasti di bawah. Di sini nanti posisi kompor ya. Buat panggangan-panggangan itu. Panggangannya. Iya. Kira-kira ukuran mejanya berapa? Kurang tahu, Om. Yang penting kita menyesuaikan. Oh, yaudah. Nanti Yudi bikin aja 1 meter lebih lah. Iya. Ya. Untuk panjang 1 meteran lebih, 1,20 meter. Iya. Kemudian lebarnya bikin aja 70. Iya. Ya, lebar 70 itu sudah cukup. Iya. Ya. Iya. Kalau untuk jualan, Yud, ini sini rame ya? Rame, Om, anak-anak kecil. Apalagi kalau malam ya, Om ya. Sampai jam 10, jam 11 di situ masih rame, Om, anak-anak kecil. Anak-anak di situ. Anak kecil ya. Pada main gitu. Terus yang lewat-lewat situ. Yang penting dagangan Yudi itu ini murah meriah. Amin. Ya, jangan mahal-mahal karena ini kan di kampung. Ya, nggak boleh mahal-mahal. Murah meriah, terjangkau sama anak-anak di sini. Menyesuaikan lah ya. Jadi nanti mau jualan kopi juga ya. Kopi juga, Om. Karena kan rame ya kalau malam minggu ya. Rame kalau malam, Om. Apalagi misal malam-malam yang ada rame-remenya gitu. Pas
tahun baru lah, apalah gitu. Rame di sini. Mudah-mudahan jualan Yudi Amin. lancar ya, Amin, Om. lancar dan berkembang. Amin, amin, amin. Ingat pesan Om kemarin, Iya, Om. tetap Amin. ada pembukuannya. Iya, Om. Siap, Ya, Om. dan jangan dipakai dulu. Iya, Om. Ya, jangan dipakai dulu. Uang jualan ini Iya, jangan Om. dipakai buat makan dulu. Iya, Om. Karena kalau sudah dipakai semuanya nanti habis. Iya, Om. Ya, karena Siap. kan kemarin ibunya bilang Yudi tetap ngamen nanti Jessica yang Ngelola. ngelola. Iya. Yudi tetap cari uang, Tetap. cari nafkah Iya, ya, tetap. tetap ngamen. Jessica cari uang di rumah. Iya. Ya. Jadi Yudi kerja untuk kebutuhan anak istri. Iya, beda lagi, ya. Nah, sementara Jessica jualan Iya. itu uangnya untuk diputar-putarkan lagi. Jadi uangnya itu nggak kepake. Iya. Ya. Kecuali kalau Yudi nggak kerja baru kepake. Nah, Ya. Jadi pengen Yudi kan nyari berdua lah gitu kan, biar Yudi ada yang ngebantu gitu kan. Iya, ya. Tapi yang di sini itu jangan kepake dulu. Iya, siap, Silakan nanti itu haknya Yudi, tapi simpan dulu, Iya. diputar-putarkan dulu. Iya, Om. Ya, sukses Yudi ya. Amin, amin, Om. Oke. Amin. Makasih Bapak. Ya. Selalu bantu Yudi. Makasih banyak, Om. Ya, Makasih. sama-sama. Makasih, Om. Ya, baik teman-teman, mohon doanya, mohon supportnya. Semoga jualan Yudi lancar, Amin. bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Amin, amin. Karena yang selama ini yang berusaha cari uang hanyalah Yudi. Sementara Yudi juga penghasilannya ya tahu sendiri, hasil ngamen tidak seberapa. Terkadang rame, terkadang tidak menghasilkan apa-apa. Nah, oleh karena itu untuk di rumah dibantu oleh istrinya Jessica biar penghasilan ini dari dua Berkembang. sisi ya, dari dua pemasukan gitu. Ikuti terus perjalanan kami dan vlog bersama Yudi, terutama ini nanti saat openingnya Yudi ya. Iya, Om. Ini akan seru, akan ada keramaian nanti Ramai, pada pasti saat ramai. openingnya nanti. Iya. Ya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.